Dalam sepekan terakhir, polisi mengungkap sejumlah sandiwara suami yang membunuh istri. Untuk mengelabui polisi, pelaku rekayasa situasi layaknya terjadi perampokan. Sementara di kasus lain, suami berkilah bila istri tewas akibat serangan jantung. Untuk menutupi perbuatan, pelaku meneteskan air mata saat pemakaman istri. Raut kesedihan pria 37 tahun ini sesungguhnya sandiwara demi menguatkan skenario pembunuhan. Bersama keluarga besar, ia sempat mengantar jenazah istri ke pemakaman. Wanita 35 tahun itu mulanya dikira sebagai korban perampokan. Namun kejanggalan dalam penyelidikan mengerucut. Korban tewas di tangan suami. Di perumahan Puri Anggrek, Walantaka, Serang, Banten, korban ditemukan tewas dengan tangan terikat. Sementara suami terikat dalam karung dengan kondisi terluka. Anak korban yang berusia 7 tahun meminta pertolongan kepada tetangga. Namun belakangan terungkap bahwa ia disuruh ayahnya. Keterangan suami korban juga kerap berubah hingga akhirnya keluarga membujuknya mengakui perbuatan keji. Tersangka kini telah diamankan di Polresta Serang Kota. Diduga suami korban merekayasa TKP dengan merusak pintu belakang rumah, melukai diri, dan memasukkan badan ke dalam karung seolah-olah jadi korban perampokan. Pertikaian keduanya dipicu masalah asmara. Pelaku yang memiliki wanita idaman lain hendak menceraikan istri, namun tidak ingin kehilangan hak asuh anak. Simpulkan bahwa suami korban adalah pelaku pembunuhan yang sudah direncanakan. Korban juga ternyata ada bekas pelaku ada bekas luka cakaran dari korban. Ya. Kemudian karena panik, akhirnya dia mengambil kelambu yang ada di kamar, kemudian dililitkan di kepalanya. Rekayasa kematian istri yang dilakukan suami juga terungkap di Bandar Lampung, Lampung. Sebuah rumah kontrakan di kawasan Kelurahan Kota Karang, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, dipasang garis polisi. Telah terjadi pembunuhan wanita yang dilakukan suaminya. Jasad wanita berusia 29 tahun pertama kali ditemukan warga, tergeletak di area jalan menuju pasar Kota Karang. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan luka lebam pada bagian tubuh korban. Aparat segera mengarahkan penyelidikan pada suami korban sebagai orang terakhir yang ditemui sebelum mayat ditemukan. Penyelidikan polisi mengerucut pada nama suami korban yang telah 3 bulan tinggal terpisah. Pria itu ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi mengungkap rekayasa kematian istrinya. Ia awalnya berkilah bahwa istri tewas akibat sakit jantung. Namun hasil penyidikan, pria 32 tahun kedapatan menganiaya korban yang berprofesi sebagai sopir ojol hingga tewas. Pemicunya mereka terlibat cekcok saat korban hendak pamit merantau kerja ke luar negeri. Korban dan pelaku bertemu di rumah kontrakan dari pelaku. Kemudian sempat terjadi pembicaraan bahwa itu merupakan pertemuan mereka terakhir karena korban akan bekerja, entah itu di luar negeri. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana dengan hukuman 20 tahun penjara. Sementara rekannya yang membantu tindak kejahatan diancam hukuman 10 tahun penjara. Rentetan kasus di atas menguak tabir sandiwara para suami merekayasa kematian wanita yang pernah dicintainya. Buruknya komunikasi dan tidak adanya lagi kehangatan di antara keduanya menjadi pemicu munculnya kekerasan dalam rumah tangga hingga berujung hilangnya nyawa. Bila terjadi kerenggangan dalam ikatan suami istri, kedua belah pihak harus kembali membangun komunikasi yang baik agar tercipta keharmonisan dalam lingkungan keluarga dan terjauhi dari tindak kekerasan. Ada niat yang pertama, yang kedua adalah ada upaya untuk mengaburkan sesuatu yang mengarah kepada pelaku utama. Maka dalam konteks ini bisa kita lihat adanya niat memang sudah ada, tapi memang terstimulus oleh lingkungan yang memang memberikan rasa akumulasi emosional yang berlebih. Jadi jika memang ada upaya untuk melakukan perencanaan di sana, yang terutama dari ini. Yang kedua, mereka telah melakukan kalkulasi saat mereka terindikasikan ingin menghilangkan barang bukti atau ingin melarikan diri. Selain kontrol emosi, guna mencegah konflik di dalam keluarga, seseorang harus memiliki rasa peduli, komunikasi yang terbuka, serta fokus pada penyelesaian masalah, bukan mencari masalah. Tim Liputan melaporkan.